Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat bersekutu bersama. Warta lisan Minggu 27 Desember 2020. Yang pertama pengkhotbah. GKI Wonosobo dilayani oleh Penatua Obaja Nathanael Lekatompesi. Sedangkan bakal jemaat dilayani oleh Ibu Tri Mulyaningsih dan Bapak Ari Antonius Nasrani. Kedua, Komisi Anak. Mohon pendampingan orang tua untuk sekolah minggu online pada hari ini. Terima kasih. Yang ketiga, kapasitas gedung gereja pada masa pandemi COVID-19. Mengingat kapasitas gedung gereja yang dibatasi, maka untuk kehadiran anggota jemaat simpatisan di kebaktian Minggu 3 Januari 2021 dan kebaktian Minggu 10 Januari 2021 diadakan perjamuan kudus. Bagi anggota jemaat simpatisan yang akan mengikuti diharuskan untuk mengisi nama daftar hadir yang akan disampaikan oleh majelis jemaat di WA Group GKI Wonosobo. Mengingat kondisi saat ini masih dalam pandemi COVID-19, maka kebaktian tutup tahun dan kebaktian tahun baru yang biasanya diselenggarakan untuk kali ini ditiadakan. Yang keempat, pelayanan baptis anak. Majelis Jemaat GKI Wonosobo menitipkan pelayanan baptis anak ke Majelis Gereja HKBP Pohantonga Tapanuli Utara, Sumatera Utara atas nama Michael Lemhot Nababan, putra Bapak Ibu Alexander Nababan, yang akan dilayankan pada kebaktian hari ini. Kiranya anggota jemaat simpatisan dapat mendukung dalam doa. Terima kasih. Yang kelima, pelayanan sakramen perjamuan kudus di GKI Wonosobo yang akan diadakan hari Minggu 10 Januari 2021 pukul 6 pagi, setengah 10 pagi, dan setengah 5 sore di GKI Wonosobo dilayani oleh Pendeta Eka Setiamantejo Kesumo dengan tema Sang Terang Memberi Pengharapan Baru. Kiranya anggota jemaat dapat mempersiapkan diri untuk menyambut serta ikut dalam sakramen perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang keenam, pelayanan sakramen perjamuan kudus di bakal jemaat pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021. Untuk Bacem Winongsari pukul 7 pagi, Bacem Kesenet pukul 9 pagi, Bacem Genting Sari pukul setengah 12 siang, dan Bacem Tanjung Anom pukul setengah 2 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Yang ketujuh, setelah diwartakan 3 minggu berturut dan tidak ada surat keterangan sah dari anggota jemaat yang masuk ke majelis jemaat, maka pada hari Minggu 3 Januari 2021 pukul 6 pagi akan diteguhkan ke dalam jabatan penatua atas nama sebagai berikut. Poin A, akan diangkat untuk periode pertama masa pelayanan 2021 sampai 2023. 1. Ibu Anita Purna Cahyaningtyas. 2. Bapak Budianto AR. 3. Bapak David Pariamsen Sinaga. Keempat, Ibu Nani Kadarwati. Kelima, Bapak Heru Subagyo. Keenam, Ibu Meyana. Ketujuh, Bapak Yanuar Bobi Sutejo. Kedelapan, Ibu Yosepin Kris Santoso. Poin B, diteguhkan dan diangkat kembali untuk periode kedua masa pelayanan 2021-2023. Yang pertama, Bapak Andreas Sirmanto. 2. Bapak Dwi Susanto. 3. Ibu Maria Melinia Gamadi. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan. Yang terakhir ke-8, berita kelahiran. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada keluarga Bapak Kristabel Sindu Permadi dan Ibu Petra Serafika Puspita yang beralamat di Perum Pring Asri, Gunung Pring, Muntilan atas kelahiran anak pertama laki-laki pada tanggal 26 Desember 2020 dan telah diberi nama Narendra Gabrian Permadi. Tuhan Yesus memberkati. Untuk warta selengkapnya dapat Bapak Ibu baca di warta cetak yang tersedia dan melalui elektronik warta. Sukacita telah kita rayakan, Sang Penebus telah lahir.
Suka dan duka juga telah kita lewati. Hari demi hari berlalu hingga tanpa terasa kita telah berada di penghujung tahun 2020. Mari menyatakan sukacita dan rasa syukur atas penyertaan Tuhan selama tahun 2020 dengan bangkit berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 3, Kami Puji dengan Riang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita memulai kebaktian ini dengan penghayatan bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tanpa terasa saat ini kita berada di penghujung tahun 2020. Dan tahun ini kita banyak sekali mendapat pelajaran berharga tentang kehidupan yang menyadarkan betapa rapuhnya jiwa kita, betapa berharganya kehidupan, dan betapa pentingnya menghargai waktu yang kita miliki. Pada hari Minggu pertama setelah Natal ini kita menghayati peristiwa Yesus yang diserahkan ke bait Allah, dan rangkaian bacaan menurut leksionari juga berkisah tentang sukacita akan karya Allah. Seperti yang terdapat dalam Yesaya 61 ayat yang ke-11 mengatakan demikian. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Saat ini mari kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kedatangan-Mu ke dunia ini. Kami juga mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang kami miliki di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau mengakui setiap dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, apabila di dalam kehidupan kami selama 1 tahun ini masih banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan, apabila kami masih belum peduli terhadap orang lain, apabila kami masih sering menyakiti hati sesama kami, apabila kami masih berusaha menjatuhkan orang lain demi kepentingan kami pribadi. Ampuni kami ya Tuhan, tolonglah kami, baik sebagai pribadi maupun sebagai gereja, agar di tahun yang akan datang kami dapat menjalani hidup yang baru, yang lebih peduli, yang lebih rendah hati, dan yang lebih berserah kepada Engkau.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pengampunan. Amin. Saudara-saudara, bagi setiap kita yang dengan rendah hati mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kini mari kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang terdapat dalam Galatia 4 ayat 5. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebelum kita mulai mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, di dalam keterbatasan kami, di dalam kerapuhan kami rindu Tuhan mendengarkan sabda-Mu. Dan di momen pekan terakhir di dalam tahun ini, kami juga rindu akan firman-Mu yang menyegarkan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, agar bukan dengan akal pikiran kami sendiri kami mencoba mengerti firman-Mu, tapi Engkaulah yang berkata-kata di atas kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 dimulai dari ayat 22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak ini,
Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah ia kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua orang yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan menghidupinya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Wah, ini full sampai atas tapi suaranya belum full sampai atas nih. Sekali lagi harus lebih semangat ketika saya menyapa Bapak Ibu dengan kata-kata selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu tolong jawabnya pagi, semangat. Gitu ya. Biar kita semangat. Sekali lagi harus semangat. Pagi semangat, itu jawabannya. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Wah, itu baru semangat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini, pekan ini adalah pekan terakhir di tahun 2020. Rasanya kalau sudah mau masuk tahun yang baru itu kok cepat banget ya. Tahu-tahu udah tahun baru aja. Apalagi tahun ini, kayaknya belum banyak hal yang kita lakukan. Kita lebih banyak beraktivitas di rumah, yang tadinya ada rencana jalan-jalan, yang tadinya mau kemana-mana, wah ternyata harus ditunda. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kalau tema dari Dian Penuntun itu seperti yang ada di liturgi kita hari ini. Tema dari Dian Penuntun adalah kelahirannya melegakan jiwa. Nah, kalau tema yang ini adalah tema dari LPP Sinode, Sukaria Menyambut Sang Penebus. Apa yang ingin disampaikan melalui firman Tuhan hari ini? Kita akan bersama-sama melihat firman Tuhan dari kitab Lukas. Injil Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 40. Nah, kita akan bersama-sama melihat tentang peristiwa Yesus yang diserahkan ke bait Allah untuk disunatkan. Nah, pada waktu itu sunat adalah simbol. Simbol apa? Simbol orang tua menyerahkan anak laki-laki kepada Tuhan. Jadi pada waktu itu umur 8 hari harus dibawa ke bait Allah, dan pada saat itu baru bisa diberikan nama. Ketika sudah diserahkan ke Tuhan, sudah mendapatkan simbol itu, baru bisa diberi nama. Makanya Yesus baru diberi nama ketika dia disunatkan pada saat ia datang ke bait Allah. Nah, kita di sini akan melihat peristiwa interaksi di bait Allah. Poin yang cukup dominan di sini adalah bagaimana beberapa tokoh yang tadi sudah kita baca bersama-sama, mereka bertemu di bait Allah dan ada sebuah interaksi. Interaksi seperti apa? Interaksi yang dilakukan oleh Simeon dan Hana. Simeon dan Hana sebenarnya siapa sih mereka ini? Kalau kita melihat siapa Simeon dan Hana, Simeon dan Hana ini adalah orang-orang yang sudah cukup sepuh, umurnya sudah cukup
senior, usianya berapa tadi Bapak Ibu, ada yang masih ingat? 84 tahun. Nah, mungkin ini asal mula Komisi Simeon Hana ya. Betul nggak? Nah, kita kan ada Komisi Simeon Hana. Nah, di sini kita bisa melihat interaksi mereka. Ada sebuah pengharapan mesianik. Apa itu pengharapan mesianik? Pengharapan mesianik adalah pengharapan akan datangnya Mesias untuk menyelamatkan atau untuk menjadi sang penebus. Pengharapan mesianik ini adalah sebuah kisah yang panjang sekali diturunkan turun-temurun. Nah, salah satu pelakunya atau salah satu saksi di dalam penjabaran cerita mesianik ini adalah Simeon dan Hana. Mereka yang mengalami transisi zaman demi zaman mereka mengalami. Dan mereka menunggu kedatangan sang Mesias. Lalu cerita ini diungkapkan oleh Simeon dan Hana. Lalu bedanya apa Simeon dan Hana? Mereka mengabarkan berita tentang sang pemulih ini dengan cara yang berbeda sebenarnya Bapak Ibu. Jadi yang ditunggu-tunggu ini adalah Mesias datang untuk memulihkan keadaan Israel pada waktu itu. Nah, ketika Simeon menyampaikan berita, dia menggunakan cara-cara yang berbeda dengan Hana. Kalau Hana, dia adalah sosok yang digambarkan sudah kehilangan semangat. Meskipun dia punya gelar kenabian, tapi dia sudah kehilangan semangat karena dia ditinggal oleh suaminya dan dia harus hidup sendiri selama puluhan tahun. Dia kehilangan semangat dan cenderung pasif. Ketika dia menunggu sang Mesias ini ya udah. Dia hanya dengan dirinya sendiri datang ke bait Allah untuk berdoa, berpuasa, beribadah. Tapi kalau bedanya Simeon, dia terlihat sangat mengenal karakteristik Mesias. Dia tahu nih, Mesias itu seperti apa sih? Tandanya seperti apa nih kalau Mesias itu datang? Dia digambarkan sangat mengerti sekali gambaran Mesias ini seperti apa. Dan dia menantikan dengan aktif. Contohnya seperti apa? Di beberapa buku yang menuliskan tentang sejarah atau sosok Simeon, dia digambarkan sebagai sosok yang mengabarkan penantian itu kepada banyak orang. Dan dia mengajak orang-orang untuk ikut menanti. Jadi di dalam penantian ini, kalau tadi Hana hanya ke bait Allah dengan dirinya sendiri, kalau Simeon dia mengajak banyak orang. Dia mengabarkan berita penantian itu kepada banyak orang. Dia memberi semangat kepada banyak orang. Sebentar lagi Mesias akan datang. Itu yang dikabarkan oleh Simeon. Tapi dari keduanya ini kita bisa sama-sama melihat ada sukacita yang meluap. Sukacita seperti apa? Ketika Yesus hadir di bait Allah itu langsung mereka datang. Dan mereka sangat bersukacita karena apa? Bayangkan. Sosok yang telah ditunggu ratusan tahun. Sekian lamanya akhirnya datang. Bahkan akhirnya Simeon sampai mengatakan, ini biarlah mati. Nah, yang ada di depan Bapak Ibu sekalian yang kita bisa lihat gambarnya ini, Nunc Dimittis atau bahasa Inggrisnya Song of Simeon. Ini adalah kidung dalam bahasa Latin yang konon katanya dituliskan sendiri oleh Simeon. Kidung dalam bahasa Latin yang sampai saat ini terus dijaga untuk mengingatkan penantian seorang Simeon. Nah, kisahnya sampai diabadikan dalam kidung tersebut. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa membuka di YouTube, coba cari dengan tulisan Nunc Dimittis, Nunc Dimittis. Nah, di situ kita bisa melihat betapa indahnya kidung yang dibuat oleh Simeon ini. Nah, tapi dari interaksi mereka, kita hari ini juga belajar tentang room atau theology in between. Artinya apa? Kalau kita lihat bahasanya, ada ruang di antara. Ruang di antara apa? Nah, kita melihat ada pengharapan dan ada penderitaan. Ini yang digambarkan oleh sosok Simeon dan Hana.
Mereka hidup di dalam penderitaan selama puluhan tahun selama hidup mereka, tapi di satu sisi mereka juga punya harapan. Nah, dari dua kutub ini di tengah-tengahnya ini ada apa? Di tengah-tengah adalah ruang untuk Roh Kudus bekerja seperti kita. Misalnya kita mengalami peristiwa yang menurut kita menyedihkan, membuat kita menderita. Kita kehilangan orang yang kita sayangi. Kita kehilangan sesuatu yang berharga. Atau kita mendapatkan peristiwa yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Itu adalah ruang penderitaan. Tapi pasti di balik itu kan kita juga punya harapan. Ya kan, kalau misalnya kita kehilangan sesuatu atau mendapat sebuah musibah, kita punya harapan untuk hidup yang lebih baik. Kita punya harapan untuk sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, ada dua kutub kan? Di tengah-tengah ini adalah ruang untuk Roh Kudus bekerja. Nah, di sini seringkali kita tidak menyadari ada ruang ternyata antara penderitaan dan harapan. Ruang tersebut adalah ruang di mana Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam hidup kita, menyadarkan kita dan memberi kita sukacita juga semangat. Nah, dari sinilah kita bisa belajar bagaimana kita memperbaiki kehidupan, bagaimana kita mengganti yang duka dengan sukacita, penderitaan dengan semangat dan sukaria. Nah, ini yang diajarkan atau disiratkan oleh kisah Simeon dan Hana. Nah, ruang di antara ini atau room in between ini adalah ruang di mana kita memupuk kesediaan untuk berserah. Kalau misalnya kita menderita, tapi kita nggak mau menerima keadaan, kita nggak mau berserah, kita tidak bisa masuk ke dalam ruang ini. Dan kalau kita tidak bisa masuk ke dalam ruang di antara ini, kita tidak bisa melewati atau memasuki tahap selanjutnya. Lalu kita mau menyadari realita. Saat ini banyak orang yang tidak menyadari realita. Betul nggak Bapak Ibu? Contoh, banyak orang yang tidak mau menerima keadaan bahwa kita saat ini masih berada di situasi pandemi. Kalau kita misalnya lihat di jalan-jalan, di tempat-tempat keramaian, orang sekarang udah cuek kok. Mau pakai masker, nggak pakai masker ya udahlah. Cuci tangan, nggak cuci tangan ya udahlah. Itu bukan berarti mereka kuat atau kita kuat, enggak. Itu tandanya kalau kita sudah mulai menyepelekan, berarti kita tidak mau menerima realita keadaan kita. Kita nggak mau menerima kondisi kita. Makanya Indonesia sampai saat ini masih banyak sekali yang terkena COVID. Lalu di dalam ruang ini kita juga merendahkan hati untuk menerima Tuhan. Bagaimana caranya? Tuhan memulihkan kita kalau kita sendiri tidak mau dipulihkan. Kalau kita sedih terus, kalau kita galau terus, kapan Roh Kudusnya bekerja? Ya kan? Kadang kalau Bapak Ibu pernah merasa patah hati? Ada yang pernah merasa patah hati? Putus cinta? Ada? Ada enggak? Ada ya? Rasanya gimana? Wah, pasti galau, mau makan enggak bisa, mau tidur enggak bisa, apa-apa keingetan dia, bener enggak? Tapi kalau kita terus ada di posisi galau itu, gimana caranya kita bisa mendapatkan kebahagiaan? Kalau kita tidak mau memberi diri kita untuk move on, gimana caranya kita mau mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi dari yang pernah kita dapatkan? Nah, lalu apa lagi? Roh Kudus bekerja menghadirkan sukacita. Seperti yang dialami oleh Simeon. Meskipun dia dalam penderitaan, dia di dalam penantian yang begitu lamanya, tapi dia selalu bersukacita. Tapi sukacitanya itu masih ditahan-tahan aja. Dia tahu pasti Yesus akan datang, Mesias akan datang. Meluapnya ketika dia melihat bayi Yesus itu benar-benar ada di hadapannya, sampai dia bilang, Tuhan ambillah aku, sekarang aku udah tenang. Karena dia tahu bangsa Israel pasti akan dipulihkan. Umat manusia pasti akan kembali menjalin relasi dengan Allah yang tadinya putus karena dosa. Bahkan dia sampai selega itu, dia mengungkapkan sukacitanya. Nah, Bapak Ibu yang ada di dalam Yesus Kristus,
Mari kita sama-sama menyambut kehadiran Tuhan ini dengan sukacita. Bapak Ibu senang nggak bisa melewati Natal tahun ini? Senang nggak? Senang ya? Senang nggak masih bisa Natalan? Senang. Harusnya kita senang. Masih bisa Natalan, masih bisa ikut kebaktian, baik yang di gereja maupun yang melalui YouTube. Harusnya kita senang, harusnya kita bahagia. Karena berarti Tuhan masih memberi kita kesempatan. Coba bayangkan saat ini berapa banyak orang yang nggak bisa ikut kebaktian. Berapa banyak orang yang memiliki keterbatasan dalam hal teknologi. Harusnya kita bersukaria. Nah, tapi di dalam kesukaan kita, sudah belum kita berserah? Kira-kira kita sudah berserah belum? Berserah itu berarti kita mau memberi diri di hadapan Tuhan dengan aktif. Sudahkah kita mempersiapkan diri kita? Nah, akhir tahun ini waktu kita untuk belajar, waktu kita untuk mengingat apa saja yang sudah kita alami selama 1 tahun ini. Kira-kira tahun depan kita sudah siap belum menghadapi realita yang kita nggak tahu nih, apakah membaik ataukah lebih buruk dari tahun ini. Tapi kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi apapun. Betul nggak? Bapak Ibu siap nggak menghadapi realita di tahun yang akan datang? Kira-kira siap nggak? Belum tentu. Saya sendiri juga belum tentu. Tapi kita harus berusaha. Kalau kita nggak berusaha, kita nggak memasuki ruang di antara ini, kita nggak akan siap. Seperti Simeon tadi, dia benar-benar mempersiapkan dirinya. Bahkan ketika dia melihat Mesias, dia pun sudah tidak takut lagi ketika dia akan dipanggil Tuhan. Kita juga harus mempersiapkan hal itu. Kalau kita sudah memiliki relasi, keyakinan, kita memiliki iman di dalam Tuhan, kita sudah tidak takut lagi. Tidak takut kapan Tuhan akan memanggil kita, kapan hidup kita akan berakhir, kapan kita akan bertemu dengan Tuhan, kapan kita akan terakhir melihat orang-orang yang kita sayangi. Kita nggak akan takut kalau kita punya relasi itu di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sukaria melalui ruang di antara ini adalah ketika kita mau terlibat aktif bersama Tuhan untuk menghadirkan kehidupan dan berkarya bagi dunia. Simeon dan Hana, mereka mau terlibat di dalam karya Tuhan, di dalam penantiannya. Begitu juga dengan kita, seharusnya kita mau terlibat di dalam karya Tuhan, di dalam penantian kita. Apalagi di masa pandemi ini, apalagi di tahun yang baru. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena ini akhir tahun, seperti biasa. Nah, kalau udah ada gambar ini, berarti ada apa? Ada PR untuk kita semua. PR-nya apa? Bapak Ibu, coba sekarang pikirkan apa harapan Bapak Ibu sekalian di tahun 2021. Nah, coba dipikirkan, apa sih harapanku di tahun 2021? Terus, apa karya dan pelayanan yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian di tahun 2021? Masih mau diem-diem aja? Atau sudah mulai tergerak hatinya untuk berkarya dan melayani? Apa yang ingin dilakukan oleh Bapak Ibu? Tadi harapannya, terus apa nih yang pengen kita lakukan? Itu ya, kita hari ini belajar dari Simeon. Sukaria akan kehadiran Tuhan itu harus diwujudkan, harus dinyatakan dengan aksi. Kalau kita bersukaria, kalau kita bersyukur, kita harus menyatakannya dengan aksi. Nah, seperti biasa, jawabannya boleh dikirim lewat WA group, lewat tulisan, dikirim ke kantor gereja, di Japri juga boleh ke saya, atau untuk Bapak Ibu yang mengikuti kebaktian di rumah melalui YouTube, coba tulis di kolom komentar yang ada di channel YouTube kebaktian hari ini. Itu ya, supaya kita sama-sama tahu nih, ternyata jemaat GKI Wonosobo ini punya harapan, masih punya semangat hidup di tahun 2021, dan kita saling menyemangati. Siap ya Bapak Ibu? Siap? Kiranya Tuhan menolong kita untuk boleh memasuki tahun 2021 ini dengan semangat dan pengharapan. Tuhan menolong kita semua.
Amin. Marilah bersama dengan umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita mengingat kembali pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal dari kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Pada hari Minggu 10 Januari 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari-hari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman, yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama, peduli pada sesama,
berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera. Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Mari kita datang kepada Tuhan untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami mau mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk membuka ruang di antara pengharapan dan penderitaan kami. Kami ingin membuka ruang di dalam diri kami untuk Roh Kudus-Mu bekerja, untuk Engkau berkarya atas kehidupan kami. Kami juga belajar dari Simeon dan Hana untuk berserah dan tetap terlibat di dalam karya-Mu. Saat ini kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, yang masih berjuang untuk menghadapi pandemi. Kiranya Engkau berkati tenaga kesehatan, dokter, perawat, begitu juga dengan petugas keamanan, baik itu dari Polri, TNI, maupun keamanan di daerah kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati mereka, memberikan mereka sukacita dan juga kesehatan di dalam melayani masyarakat. Kami berdoa untuk gereja-Mu ini Tuhan, GKI Wonosobo. Biarlah gereja-Mu ini bisa menjadi gereja yang berdampak nyata, yang menyatakan kasih-Mu, yang menyatakan kehadiran-Mu, tidak hanya bagi jemaat-Mu, tapi juga bagi seluruh masyarakat yang ada di sekitar kami. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang melayani-Mu di gereja ini. Biarlah mereka dapat memiliki kerendahan hati, kejujuran, dan ketulusan di dalam melayani-Mu. Begitu juga dengan kami semua Tuhan, ingatkan kami untuk kami dapat berbuat sesuatu yang bermakna di tahun yang akan datang. Untuk kami dapat memberi diri kami untuk ikut terlibat dalam karya-Mu dan ikut terlibat melayani-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang menyadarkan kami, Engkau mengetuk hati kami, Engkau juga yang menegur kami apabila kami masih memiliki kesombongan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang terkena bencana alam, setiap orang yang kami kasihi yang saat ini tengah dalam kondisi sakit. Kiranya Engkau boleh hadir di dalam pergumulan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, di akhir tahun 2020 ini, biarlah setiap luka, setiap permasalahan, setiap tangisan, biarlah itu semua bisa berakhir. Dan kami memiliki semangat yang baru untuk memulai tahun yang akan datang. Kiranya Engkau mengaruniakan kami semangat, sukacita, pengharapan, dan kemauan untuk melayani-Mu di tahun yang akan datang. Tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang mendasari persembahan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 148 ayat 5 dan 6 yang berbunyi demikian. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan sebab Dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pada hari ini kantong merah untuk gereja, kotak merah untuk gereja, kotak biru untuk dana sekolah Kristen. Bapak Ibu yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepada Engkau Bapa, firman-Mu telah disampaikan. Kami boleh belajar dari dua tokoh, Simeon dan Hana, di dalam menyambut kedatangan Engkau. Tolong Tuhan, mampukan kami di dalam kehidupan kami
untuk melakukan di dalam berkata-kata maupun bertingkah laku sesuai yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa, pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Dan sebagian berkat telah kami persembahkan, kiranya Engkau sudi menyucikan, mengkuduskan persembahan ini. Berilah hikmat dan akal budi bagi para majelis untuk mengelolanya, sehingga kebesaran nama-Mu boleh terjadi. Terima kasih Tuhan. Doa ini panjatkan hanya di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebaktian kita hari ini di tempat ini sudah selesai, tapi tugas kita baru akan dimulai. Apa itu tugas kita? Untuk membangun ruang supaya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, menghadirkan sukaria dalam menyambut tahun yang baru dan dalam bersyukur akan kehadiran Sang Mesias. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Dan kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, selamat menyambut tahun yang baru, selamat bersyukur atas kedatangan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.